5, yaitu dengan mengambil judul Sistem Keputusan Pemberian Kredit pada Bank BJB Cabang Jatinangor. Sistem Keputusan Pemberian Kredit pada Bank BJB Cabang Jatinangor akan dibawakan presentasinya oleh Alicia Putri Regina Pratiwi dan juga Widya Agnita. Silakan untuk masuk. Baik, berikan pertanyaan yang kepada ini adalah pertanyaan yang kedua dari Bank BJB Cabang Jatinangor. Baik, ini Bank BJB Cabang Jatinangor. Sudah siapkah? Sudah siap? Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Jadi juga disediakan untuk snack ringan ya. Seperti itu. Jika sudah siap, silakan mengambil mic Bapak dan sekarang untuk membuka presentasi. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya sehingga kami diberi kesehatan hari ini. Tak lupa salawat serta salam kami curahkan limpahnya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Bapak Haji Gubernur Jelani selaku Kepala Sekolah SMK Perkasa 1, dan yang terhormat Bapak Ibu Pemudi, dan yang terhormat Bapak Operator, dan yang saya cintai Bapak Ibu wali murid yang saya banggakan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Alicia Putri Regina Pratiwi dan rekan saya Widya Agnita dari kelas 12 program keahlian akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan laporan prakerja industri yang berjudul Sistem Keputusan Pemberian Kredit bagi Nasabah pada Bank BJB Cabang Jatinangor. Latar belakang. Prakerja merupakan bagian dari pembelajaran SMK untuk meningkatkan kemampuan keterampilan untuk bersaing di dunia kerja. PKL menjabari dunia pendidikan dan dunia industri. Penulis PKL selama 3 bulan di Bank BJB Cabang Jatinangor yang memiliki peran penting dalam perekonomian melalui sistem pemberian kredit. Laporan ini mencakup analisis sistem keputusan kredit, mencakup hasil keuangan nasabah, analisis resiko, serta prosedur internal bank dengan tujuan menemukan potensi perbaikan agar pelayanan kredit lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Maksud dan tujuan: 1. Menerapkan pelajaran yang telah dipelajari di sekolah ke dalam dunia industri secara nyata. 2. Mengenal lingkungan kerja secara langsung baik teknis maupun manajerial. 3. Menambah jenis keterampilan yang dimiliki siswa. 4. Menjadi salah satu syarat kelulusan SMK. Rumusan masalah ada 3, yaitu 1. Bagaimana prosedur sistem keputusan pemberian kredit pada Bank BJB Cabang Jatinangor. 2. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit kepada nasabah. 3. Bagaimana upaya Bank BJB Jatinangor untuk meningkatkan
saya, Alicia. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Di slide ini kita akan membahas prosedur pengumpulan dan analisa data calon debitur. Dalam tahap ini, kita mengumpulkan dan menganalisa data calon debitur. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh calon nasabah. Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, bank tidak asal memberikan pinjaman kepada calon nasabah, dikarenakan bank harus mengetahui bibit, bebet, dan bobotnya calon nasabah. Dikarenakan takut salah memberikan pinjaman. Ada beberapa data yang diminta oleh bank kepada calon nasabah, diantaranya yang pertama adalah data pribadi seperti KTP, KK, serta surat nikah. Jika tidak mempunyai KTP dan KK, ibu dan bapak tidak bisa mengajukan pinjaman kepada bank. Yang kedua adalah data pekerjaan atau usaha. Bank pasti meminta data pekerjaan dan usaha dikarenakan jika mengajukan pinjaman, bank wajib mengetahui pekerjaan apa yang sedang dijalani dan usaha apa yang sedang dijalani. Jika tidak mempunyai pekerjaan dan usaha, kita tidak akan bisa membayar pinjaman yang kita ajukan. Yang ketiga adalah data pendapatan. Data yang diminta adalah pendapatan, pengeluaran, aset yang sedang dimiliki, rekening koran, serta kewajiban yang sedang dimiliki. Jika kewajiban sebelumnya tidak benar dibayar, bank otomatis tidak akan memberikan pinjaman. Yang keempat adalah data jaminan atau agunan. Data jaminan atau agunan yang diminta, contohnya adalah surat hak tanah atau BPKB kendaraan dan aset-aset yang dimiliki oleh calon nasabah. Kenapa diminta agunan atau jaminan? Karena jika kita macet membayar kredit, aset yang dijaminkan akan disita oleh bank. Dan yang kelima adalah riwayat kredit. Riwayat kredit itu yang saya sebutkan tadi di poin ketiga adalah kewajiban yang sedang ditanggung atau kewajiban-kewajiban yang dulu yang pernah kita pinjam. Kalau kita tidak membayarnya, otomatis bank tidak akan meminjamkan pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah. Dalam slide ini saya akan membahas faktor-faktor pemberian kredit. Mohon maaf, saya membahasnya akan sedikit saja soalnya pembahasan ini dengan yang tadi berkaitan. Faktor-faktornya adalah 5C, yaitu karakter, kapasiti, kapital, serta kolateral dan kondisi. Karakter itu bank menilai karakter calon nasabah. Kapasiti itu bank menilai kapasitas apakah kita mampu membayar pinjaman yang diajukan kita atau tidak. Kapital itu modal yang kita miliki untuk usaha atau kapital adalah modal usaha yang kita miliki. Kolateral, agunan atau jaminan yang saya sebutkan tadi, yaitu surat hak tanah atau BPKB kendaraan. Yang kelima adalah kondisi calon nasabah, apakah mampu membayar atau tidak. Itu saja kalau yang di sini. Di slide ini kita akan membahas efektivitas dan efisiensi sistem pemberian kredit. Yang pertama, bank menerapkan sistem 5C yang tadi saya sebutkan: karakter, condition, karakter, kapital, dan kapasiti. Yang kedua, bank melakukan
memonitoring melalui laporan keuangan calon nasabah, rekening koran, atau yang ketiga, verifikasi dan analisis data. Seperti yang tadi BICI, kita verifikasi apakah lancar atau tidak. Yang saya sebutkan cuma 3 saja. Baik, boleh. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama PKL adalah mencari berkas yang dibutuhkan, scan berkas untuk pengajuan upaya legal, mencari data agunan, register agunan dan register polis, memfotokopi berkas-berkas yang dibutuhkan. Ini saja dari kami. Saya menempatkan kami ke beberapa riset. Jadi penjelasannya sekian. Sekarang membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Uji. Silakan. Baik, terima kasih semuanya. Berikan tepuk tangan yang kepada Ibu atas presentasi mereka berdua dari praktik di Bank BJB cabang Jatinangor. Sudah siap? Dari penguji ketiga, Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini membahas tentang sistem keputusan pemberian kredit bagi nasabah pada Bank BJB Jatinangor MK. Nah, untuk menghindari yang namanya kredit macet, tadi kan disebutkan bahwa harus diketahui dulu bahwa bobot, bebet dan bibit, bebet dan bobot calon nasabah. Bagaimana cara mencari tahu bibit, bebet dan bobot calon nasabah tersebut, gitu ya? Terus tadi juga dikatakan bahwa surat masih syarat untuk pemberian kredit itu menyertakan kakak, KTP dan surat nikah, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita belum nikah boleh tidak mengajukan pemberian kredit di Bank Jatinangor ya, BJB Jatinangor? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, persyaratan kreditnya di luar dari yang lain karena istimewa. Kalau misalnya persyaratan kredit salah satunya adalah fotokopi buku nikah seperti itu ya. Tapi kalau di luar dari itu boleh tidak? Kalau belum menikah atau masih lajang atau yang status menikah, sepengetahuan kalian persyaratan apa sih yang memang benar-benar dominan supaya kredit itu bisa dicairkan? Itu deh Bu ya, silakan dijawab. Untuk pertanyaan yang tadi ya, apakah kita belum menikah bisa mengajukan pinjaman dengan syarat keterangan dari daerah setempat seperti desa melampirkan surat kita belum nikah. Surat belum nikah. Kalau sudah nikah ada karena kalau belum nikah surat tidak menikah dari desa biasanya belum pernah menikah atau belum menikah dengan status yang kita KTP sesuai ya, biasanya kan ada belum menikah pekerjaan apa, berarti harus ada kejelasan pekerjaan, mungkin seperti itu ya, karena tim survei itu harus mempertimbangkan supaya nanti apakah ini kredit macet atau tidak. Itu Bapak silakan. Oke, mungkin itu ya. Jadi kalau sudah nikah ataupun belum menikah boleh mengajukan kredit dengan catatan mungkin nanti dilihat apakah dia mampu atau tidak perlu membayarnya, ya. Oke. Jadi yang pertanyaannya tadi yang pertamanya bagaimana? Pertanyaan pertama yang saya sebutkan tadi, biasanya meminta data pribadi, data pekerjaan atau usaha, data keuangan, data jaminan tahunan, dan data riwayat kredit. Yang meminta saja tanpa mengecek misalnya pelaporan seperti apa? Ada dulu sebelum diminta itu biasanya survei dulu. Boleh, terima kasih. Oke, cukup ya. Alhamdulillah sudah terjawab
Beri kita tepuk tangan Bapak dan Ibu atas dari jawaban yang sangat memuaskan dari penguji juga. Kita lanjut ke penguji yang sudah siap memegangi pojok sebelah sana. Biasanya sangat pedas ya. Tapi kalau tadi juga dari ketiga peserta, keempat peserta dari pagi banyak yang tumpang pingsan di luar dari penguji pertama ini. Dari kepala program akuntansi punya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tertarik ya sama Bapak Ibu Yesus Sistem Pengurusan Sumber Daya Kredit bergerak Bapak adalah BDI Bernama. Kalian kan di PKN-nya di bank ya. Ibu mau tanya nih, bank itu termasuk kepada lembaga keuangan apa? Bank atau non-bank? Lembaga keuangan bank atau non-bank? Jadi, silakan. Maksudnya lembaga keuangan apa? Bank atau non-bank? Bank. Kalau kan lembaga keuangan bank ya, tugas atau kegiatan bank itu apa ya? Kegiatan survei kalau ada yang mau mengunggah kredit, terus menganalisis data-data yang mau diajukan kepada nasabah untuk memberikan kredit, terus mengajak masyarakat untuk meminjam ke bank tersebut. Menurut Lydia, jawabannya betul atau salah? Mungkin bisa ditambahin kayak bank itu kerjanya mungkin memberikan kredit, melayani nasabah yang ingin mengambil uang atau menyetorkan uang simpan atau deposito tabungan seperti itu. Ya, kalau itu bagian dari kegiatannya. Ya, kalau kegiatan utama bank itu adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menghimpun dana lewat apa? Kalau ada orang suka ke bank, Melalui apa? Kalau setoran itu bagian dari apa? kegiatan bank. Iya, kegiatan bank itu kan ada dua, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kalau menghimpun dana itu melalui tabungan ya. Jadi nasabah nabung ke bank, kemudian menyalurkan kegiatan kan menyalurkan dana melewati apa? Kredit. Nah, ini hubungannya dengan kredit. Berarti kan keuntungan dari bank itu dari bunga, ada bunga tabungan dan bunga kredit, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan kredit. Di laporan sini itu tidak menemukan jenis-jenis kredit apa saja yang ada di bank BJB. Coba, ada nggak? Kalau di laporan nggak ada, ya. Jenis-jenis kredit yang diajukan oleh bank BJB. Ada nggak? Oh iya, ada. Apa ada coba sebutkan? Kalau tabungan ada BJB simpel simpanan pelajar, BJB Kredit bukan tabungan. kredit konsumtif, komersial, Kredit konsumtif. Ya. komersial sama UMKM. Coba Lydia, kredit konsumtif itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk calon kreditur perorangan seperti ingin mengajukan untuk seperti LPK yang akan bekerja ke Jepang untuk modal kita pergi Untuk kepentingan sendiri. Nah, untuk konsumtif ya, ada batas minimal pinjaman nggak? batas minimalnya Misalnya ibu ya, ibu mau yang nabung salah, ada batas minimalnya nggak? Atau batas maksimal? maksimalnya tahu 100 juta juga. Berapa? 100 juta. 100 juta. Dengan tabungan apa? Biasanya itu surat keterangan pekerja. Surat keterangan kerja. Ada hal lainnya lagi? Kalau konsumtif itu doang surat keterangan pekerja. Biasanya
Agunannya apa? Ijazah. Kalau misalkan kan pinjaman 100 juta ya, sama itu dikasih ya tanpa ada agunannya. Itu agunannya kan ijazah sama tidak SK. Oh, SK ya. SK kalau yang bekerja itu ya pakai SK. Oke. Kalau untuk Alicia ada program kredit apa lagi? Satu lagi UMKM. UMKM itu diperuntukkan untuk siapa? Usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. Nah biasanya kalau untuk pedagang gitu ya, selain jaminan tadi ada ESA atau dan lain sebagainya, apakah ada jaminan yang dikhususkan untuk UMKM atau pedagang? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada ya? Tapi dia surat tanah apa? Surat tanah aja. Kalau untuk pedagang itu ada tambahan biasanya itu harus pakai SIUP, surat izin usaha ya untuk pinjaman seperti itu. Ya mungkin dari Ibu cukup yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tegang ya jawabannya. Tapi insya Allah tidak ada berselisih paham, tidak ada. Ini karena mengedukasi buat semuanya sebagai bahan pembelajaran buat peserta didik atau bahkan juga peserta sidang praktek 2025-2024. Tadi saya sudah siap dengan sangat semangat sekali dari prodi kedua. Ibu Aida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ya untuk Widya sama Alicia. Kan ini videonya itu tentang sistem keputusan pemberian kredit bagi nasabah Bank BJB sama Meridian. Nah, yang mau Ibu tanyakan di sini kan kita berbicaranya tentang lebih ke prosedur keputusan apakah nasabah tersebut layak atau tidaknya diberikan pinjaman atau kredit. Salah satu prinsip yang diambil itu adalah 5C ya. 5C itu adalah karakter, kapasiti, capital, kolateral, dan commission ya. Nah, di salah satu 5C itu ada poin tentang capital atau modal. Nah, kalian bisa melihat apakah orang tersebut atau instansi tersebut atau perusahaan tersebut layak atau tidaknya diberikan pinjaman itu dilihat dari modalnya. Nah, dari mana kalian bisa menilai hal tersebut? Boleh dijawab oleh Alicia. Dilihatnya kan disurvei dulu sebelum meminjam kreditnya. Dan wawancara dulu apa modalnya berapa gitu, penghasilan selama nasabah itu bekerja. Jadi dilihat dari cerita modalnya ya. Modal tersebut bisa kita lihat itu dari apa? dari nasabahnya. Ya dari nasabahnya wawancara. Tapi wawancara yang seperti apa sehingga kalian tahu bagus dia sampai dikasih pinjaman gitu. Dilihatnya itu dari apa? Wawancara yang seperti apa? Kalau wawancara seperti apa? Jadi kalian bisa menyimpulkan oh itu modal aman. Dan nasabahnya pengeluaran penghasilannya Dari kegiatan apa? Apakah apakah orang BJB itu melakukan wawancara apa orang sebenarnya gitu atau gimana? Yang biasa dilakukan kalian pada saat PKL mungkin dari mulai menanyakan ada diberikan gambaran dan kalau misalkan rahasia perusahaan biasanya ada yang bersifat privasi, ada yang bersifat umum, mungkin ya untuk pekerjaan atau bahkan juga untuk peserta PKL. Nah, pernah nggak ada salah satu pekerja yang bilang, Pak, apa sih syarat khusus? Syarat sudah terpenuhi semuanya, tapi apa yang menjadikan syarat khusus si pemohon tersebut bisa cari kredit? Mungkin seperti itu ya, Ibu. Salah satunya
teori ini. Nah, kaliannya kalian tuangkan. Otomatis kalau kalian tuang laporan ini, ya, ketika kalian menuangkan teori, otomatis kalian berdiri. Nah, teori untuk hal tersebut kan bisa dinilai apa ya, modalnya bagus teh dilihat dari akarnya. Ya, boleh. Biasanya nasabah itu meminta laporan keuangan, mungkin dinilainya dari laporan keuangan, pendapatannya lancar atau bisa rugi. Ya, betul. Jadi pernah dikasih tahu, ya, tapi meskipun udah dikasih tahu, tapi kan di sini udah diangkat ya teorinya. Nah, betul. Kita bisa melihat modalnya itu baik atau tidak, layak atau tidak diberikan pinjaman itu, kita lihat dari modalnya. Modal bisa dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan bagian apa? Nah, laporan keuangan ada beberapa bagian ya, ada beberapa jenis. Nah, ini laporan keuangannya yang mana? Nanti yang pendapatan dan pengeluaran. Kayaknya lebih ke pendapatan kan, modal ditanya modal dan pendapatan ya. Laporan apa? Keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan ada berapa jenis? Jenis laporan keuangan. Ini basic kalian sebagai anak akuntansi nih. Ini basicnya ya. Kalau mereka anak akuntansi maka tidak mau laporan keuangan itu harus dilakukan. Nah, jenis laporan keuangan ada apa aja? Laporan keuangan pas Mayo pertama kali yang ibu diriliskan pasti tentang apa? Jenis laporan keuangan. Ya, itu siklus. Ini laporan keuangan. Kan ini ya. Jadi kalian selama 3 tahun itu ya outputnya itu hanya 5 laporan keuangan itu. Itu bukan, itu makul, kata makul. Kelas 1, kelas 2 belajar. Ya, kemudian nih, nanti ya, jenis laporan keuangan. Bukan hanya berubah jadi beritahu. Jadi jenis laporan keuangan ada apa aja? Itu akun. Ayo. Ini udah mau kelas 3 nih. Kelas 3 nanti udah lagi di home. Jadi final dari kalian melakukan siklus adalah laporan keuangan saja. Yo, ini ada di akuntansi keuangan, ada di PJDM, ada di Mayo. Bukan siklus, itu hanya outputnya hasil akhir dari kalian itu apa atau rugi. Nah, apa rugi itu apa lagi? Laporan ekuitas, Ya, ekuitas ada ada satu lagi laporan neraca. neraca, terus bertiga. Laporan ekuitas, laporan ekuitas adalah laporan perubahan ekuitas. Lagi sama satu lagi itu Neraca, dan neraca apa lagi? Ada 5. Iya, harus kas. Dan yang terakhir itu nggak dikerjakan, cuma kalian harus tahu. Catatan atas laporan keuangan, ya. Itu adalah 5 jenis laporan keuangan yang kalian kerjakan selama 3 tahun ini. Nah, kalau untuk modal itu dibacanya di laporan keuangan yang mana? laporan ekuitas. Bagus atau tidaknya suatu modal dilihat dari mana? Laba rugi. Ya, kalau laba rugi itu berkaitannya dengan untung atau rugi, tapi tidak berkaitan dengan modal. Emang ada kaitannya, tapi itu tidak menampilkan modal sesungguhnya perusahaan tersebut. Laporan arus kas.
Bukan. Arus kas itu keluar masuk ruang. Kekurangan kaca. Iya, dia mengingat dipakai ya, dipakai. Oke, jadi agak singgung lagi ya. Jadi untuk melihat modal itu kita lihatnya itu dari neraca. Neracanya kita lihat asetnya dia punya berapa, ya, aset lancarnya ada berapa, aset tetapnya ada berapa, hutangnya kita lihat banyak aset atau banyak hutang. Kalau misalnya banyak hutang, pantas nggak dikasih kredit? Tapi kalau misalnya asetnya lebih banyak daripada hutangnya, otomatis kita memberikan penilaian perusahaan tersebut layak untuk diberikan pinjaman, gitu ya. Kemudian ini baru satu ya. Sekarang ibu mau nanya ke Widya, nanti langsung sama Alicia. Nah, di rumusan masalah yang poin ketiga coba lihat. Coba lihat rumusan masalah poin ketiga. Oke, coba bacakan. Bagaimana penerapan analisis risiko dalam proses pemberian kredit di Bank BJB Sahabat Jatinangor? Bagaimana penerapan analisis resikonya? Soalnya ibu nyari-nyari di cepat itu ibu nggak ketemu. Jadi kita kan lupa dihapus kayaknya. Soalnya yang poin ketiga ini sama poin kelima itu pembahasannya sama, tapi ini lupa dihapus. Mohon maaf ibu. Tapi kalau misalnya sama, harusnya di teori juga ada ya tentang analisis resiko. Soalnya yang ada teorinya tentang analisis resiko. Jadi kalau misalnya tidak dituangkan di dalam bank, jadi baik nggak usah. Itu koreksiannya tentang analisis resiko. Soalnya kita nggak bisa menulis tentang analisis resiko di dalam laporan ini. Dan yang terakhir mungkin ya masukannya, kalau misalnya sama ya dengan yang lain itu masukannya itu, jadi kalau rumusan masalah itu harus sama dengan kesimpulan. Rumusan masalah ada 5, kesimpulan juga harus ada 5 dan harus dijawab terhadap rumusan masalah. Ya nanti ada beberapa yang betul itu harus dicoret-coret, tapi karena memang harus dikoreksi. Soalnya di lembar persetujuan, ya di lembar persetujuan dari pembimbing itu jangan ketua prodi, tapi sama kepala ya sama bapak kepala ya. Soalnya ini sudah ada dikoreksi teh, memang akal ini kan menulisnya kan sebetulnya, tapi kan tahu ya. Sama satu lagi di kata pengantar, itu kan ada tanda tangan ya, kalian mau masukkan tanda tangan. Jangan kepala sekolah, tapi habis diterima saya itu adalah penulisnya itu adalah hak kalian. Kira itu kata pengantar dari tanda tangan upah kepala ya. Kan kita ada kuliah di atas sama kata ya. Ya, makasih sampai beberapa. Yang mungkin maksudnya adalah dari buku kedua, setiap laporan yang kalian berikan kepada setiap penguji, tidak penguji berhak untuk bukan cara-cara kepada ibu, tapi mengkoreksi, memperbaiki sekiranya diberikan catatannya, diberikan catatan kecil ini harus seperti apa kan, supaya laporan itu sebelum dicetak, sebelum dijilid keras dan sebelum diarsipkan itu sudah dalam keadaan baik. Dalam redaksinya sudah dalam keadaan baik juga dalam penulisannya, arahan seperti itu. Terima kasih. Untuk lanjut ke penguji yang pegang pikiran siapa namanya? Sudah semuanya? Oh udah. Selamat datang.